tulisannya lol. Got it. Wis mulai runtuh iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Ayo diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Cukup berdoa selesai. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan melakukan pembelajaran tentang apa? Mana saya tahu. Ya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu ya. Baik kok. Apakah sudah terlihat? Dah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang olahraga panahan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu olahraga panahan? Olahraga busur, menggunakan Pak. alat, Pak. Gimana Mas Romi? Olahraga yang menggunakan alat. Alatnya apa Alatnya Mas berupa Romi namanya? busur panah, Pak. Busur. Nah, betul sekali. 100 buat Mas Romi. Ya. Nah, olahraga panahan adalah salah satu olahraga yang dilakukan dengan cara menembakkan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Nah, dari pengertian panahan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Belum. Apakah dari Lanjut, Pak. Lanjut? Baik. Lanjut, Pak. Ada yang tahu apa manfaat olahraga panahan? Memanah. Banyak, Pak, manfaatnya, Pak. Apa Mas Romi Buat contohnya? berburu, Pak. Melatih keterampilan memanah. Ya, bagus Mas Memanah Romi. hati dia. Ya, Mas Najam mungkin sedang jatuh cinta sama siapa ya Mas Najam? Sama Bu Romi, Fartida. Pak. Oh, Romi. siap. Nah, manfaat dari olahraga panahan adalah manfaat utamanya dari olahraga memanah adalah meningkatkan koordinasi dengan tangan dan mata. Mengarahkan dan menembakkan anak panah juga dapat membantu meningkatkan fokus. Nah, kemudian ada yang tahu peralatan dalam memanah itu apa saja? Gabes, Pak. Gabes. Busur sama anak panah, Pak. Ya, Tas. ya betul Mas. Nah, Topi. ini contohnya yang pertama adalah busur. Nah, busur itu adalah alat yang paling utama dalam panahan. Jika tidak ada busur, olahraga panahan itu tidak dapat dilakukan, Mas. Nah, di sini ada 3 gambar contoh
busur panah. Nah, yang pertama ini yang trainer. Yang trainer itu digunakan hanya untuk melatih teknik. Kemudian yang recruit. Recruit itu yang sering dilakukan untuk pertandingan internasional, sama juga dengan kompon. Bedanya kalau recruit itu digunakan pada jarak 70 meter, sedangkan kompon dilakukan dalam jarak 50 meter. Nah, kemudian ada anak panah atau arrow. Nah, anak panah ini juga adalah salah satu hal yang wajib ada dalam panahan. Nah, anak panah ini bahannya itu ada yang tahu terbuat dari bahan apa saja? Kayu, Pak. Betul sekali. Terus ada lagi? Aluminium. bambu, Karbon. Ya, betul semua. Yang sering ada di pasaran tuh seperti bambu, kayu, terus platinum, dan karbon. Nah, kalau karbon itu hanya digunakan pada busur yang ini, Mas, recurve sama kompon. Kalau kayu itu hanya dilakukan pada busur-busur tradisional. Nah, Kalau yang buat lomba-lomba itu pakai busur apa, Pak? yang lomba apa, Mas? Di tingkat nasional, Kejuaraan, Pak. kejuaraan nasional atau Nasional, internasional? internasional. Kalau internasional itu biasanya yang ini, Mas. Ada lagi? Nah, kemudian ada pelindung jari atau finger tape. Nah, finger tape ini digunakan supaya jari-jari kita tidak sakit pada saat menarik string atau tali. Nah, ini hanya digunakan pada busur yang berstandar nasional dan recurve. Kalau yang kompon beda lagi, bukan menggunakan finger tape seperti ini. Kemudian ada pelindung lengan atau arm guard. Nah, ini gunanya untuk melindungi bagian lengan supaya tidak terkena string atau tali saat pelepasan anak panah. Kemudian ada pelindung dada atau chest guard. Nah, ini digunakan untuk melindungi dada supaya string itu tidak nyangkut di bagian dada supaya lebih lancar gitu, Mas. Dari tiga ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Baik, lanjut lagi. Tanya, Pak, tanya. Apa, Mas Najam? Saya, Pak. Oh, maaf. Apa, Mas Waran? Itu semua alat tiga itu harus dipakai pada saat internasional saja atau semuanya harus pakai, Pak, pada perlombaan semuanya? Harus, Mas. Atau bisa dipakai, bisa tidak. Kalau yang diwajibkan dipakai itu yang ini, Mas, finger tape. Nah, kalau pelindung lengan sama pelindung dada itu tidak. Karena itu tergantung sama pemanahnya, nyaman atau tidak menggunakan pelindung lengan dan pelindung dada. Ada lagi? Atau lanjut selanjutnya ini? Lanjut. Baik. Nah, kemudian ada alat pembidik atau visir. Nah, visir ini gunanya untuk membidik target. Nah, ini adalah contoh visir yang terbuat dari aluminium. Nah, biasanya bahannya ada yang plastik dan aluminium. Kalau yang karbon itu jarang. Nah, kemudian ada peredam getaran atau stabilizer. Nah, ini tujuannya
apa gunanya untuk menyeimbangkan pada saat kita menarik busur supaya tidak goyang kanan kiri dan tidak menengah dan menurun. Nah, dari kedua alat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Romi mungkin atau Mas Farhan? Belum, Pak. Belum. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian ada kantong anak panah atau quiver. Nah, ini digunakan untuk menaruh arrow dan alat-alat yang lainnya seperti mungkin ada lem, ada gunting, terus ada puller atau penarik anak panah. Nah, ini hal wajib yang harus digunakan pada saat memanah. Kemudian teropong atau field glass. Nah, teropong ini gunanya itu untuk melihat hasil tembakan yang telah kita lakukan dari jarak misal 50 meter, 70 meter, 40 meter, dan 30 meter. Tapi biasanya yang memakai ini di jarak 50 meter dan 70 meter, yaitu yang kelas compound dan recurve. Nah, ini juga tidak wajib. Kalau punya ya dipakai, kalau enggak ya tidak usah memaksakan punya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kedua hal ini? Mas Farhan? Belum, Pak. Baik. Oh, ternyata sudah habis. Nah, dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan? Mas Romi, apakah masih ada di sini? Wah, ini kok pada nggak ada ini. Pada tidur atau pada gimana ini? Hadir, Pak. Mas Ida ini ada di mana ini Mas Ida? Kok sambil jalan-jalan ini Mas Ida? Tidak memperhatikan ini. Oh iya, tadi kita belum melakukan presensi ya. Kita lakukan presensi terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Saya bertanya, Pak. Ya, tanya apa Mas Romi? Tadi saya bertanya, waktu yang efektif ketika melakukan olahraga panahan itu kapan ya, Pak? Ketika berlatih atau melakukan olahraga panahan. Baik, bagus sekali Mas Romi pertanyaan. Nah, waktu yang efektif tuh pagi dan sore hari. Karena kalau kita berlatih pada siang hari, biasanya itu kita tidak fokus karena teriknya matahari. Tapi kalau untuk sore itu biasanya terkendalanya pada angin. Jadi kita harus pintar-pintar membaca arah mata angin. Itu sih Mas Romi. Tapi kalau yang lebih bagus atau lebih enak ya di pagi hari itu, karena masih segar, udaranya masih enak, dan angin masih belum ada. Apakah? Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Romi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, baik Mas Farhan. Dalam memanah itu sebenarnya jaraknya ada berapa aja ya, Pak? Berapa Jarak? meter aja itu, Pak? Jaraknya? Baik. Iya, Pak. Kalau untuk yang standar nasional, itu jaraknya dari 30 meter, 40 meter,
dan 50 meter. Nah, kalau untuk yang kompon atau yang alatnya seperti ini itu hanya pada jarak 50 meter. Nah, kemudian pada jarak 70 meter itu hanya yang recurve Mas, yang biasanya dipertandingkan di ajang-ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan World Archery. Gitu Mas Farhan. Baik Pak, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup ya. Sebelum mengakhiri, Cukup Pak. Cukup jelas lebih sekali baik Pak. kita lakukan presensi terlebih dahulu. Baik Pak. Yang pertama, Muhammad Farhan Al-Hafid. Hadir Pak. Kemudian lalu Muhammad Al-Tofa. Hadir. Kemudian Romi Hussein. Hadir Pak. Terus Zida Prayuda. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Reza Pahlevi. Wah, ini nggak masuk ini. Kita alfa dulu. Muhammad Najam. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Vicky Darmawan. Iki hadir, Pak. Kemudian Ridwan Nursetya. Nggak hadir ini. Ya, berarti yang nggak masuk ada 2 anak, yaitu Muhammad Reza Pahlevi dan Ridwan Nursetya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa supaya ilmu yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Sami-sami.